Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya di episode kali ini ya. Episode saya yang lampau-lampau itu banyak bicara tentang bearings ya. Bearings entah untuk bottom bracket, entah untuk apa ya. Tapi kebanyakan episode saya itu bearings yang tentang bottom bracket ya. Jadi waktu itu ada berapa episode itu kita membahas tentang bottom bracket bearings ya. Tapi sebetulnya bottom bracket bearings itu ya adalah bearing ya. Kalau kita ambil bottom bracket ya, yang tinggal ya adalah bearingnya ya. Artinya bearingnya itu ya, kalau bahasa lokalnya ya lakernya itu loh ya, lakernya. Oke, jadi segalanya yang bergerak itu sudah pasti ada bearingnya. Supaya apa? Supaya mulus ya, supaya lancar, tidak ada friction ya. Makin mulus ya otomatis makin baik ya. Nah, itu kan dibutuhkan untuk olahraga cycling ya, terutama di bagian yang berputar ya. Jadi, tapi sekarang loh, jangan kaget. Yang butuh bearings itu bukan hanya di dunia cycling, tapi di dunia sepatu roda juga. Bahkan sekarang gila-gilaan juga itu yang pembalap-pembalap sepatu roda itu juga sekarang ya lagi nyari ceramic bearing untuk mengganti bearing yang asli dari sepatu rodanya. Ya, jadi jangan kaget. Oke, nah kita keluar lebih jauh ya tentang bearings yang bukan sekedar hanya ada di bottom bracket, tapi bearings itu juga ada di headset, ya kan? Di headset yang depan sepeda itu steering, untuk pergerakan steering. Saya juga sudah pernah membuat video tentang mengganti headset bearing, tapi tidak banyak orang tahu juga sebetulnya di dalam hubnya wheelset kita itu ya juga memakai bearing ya. Nah, kita kan tahu juga ada bearing yang cup and cone seperti miliknya Shimano dan miliknya Campagnolo ya. Merek-merek Campagnolo itu cup and cone. Tapi juga ada yang silk bearing. Ya, artinya silk bearing yang wungkul itu, yang bisa istilahnya bisa dilepas dan diganti-ganti sesuai dengan ukurannya ya. Nah, kali ini Siber ya, brand Siber ceramic bearing ini cukup mempunyai koleksi bearing replacement untuk wheelset cukup lengkap ya. Mulai dari yang size ini sampai size itu sesuai dengan kodenya. Makanya kalau misalnya Anda ingin performa wheelset Anda itu makin loncer misalnya, dan tidak puas dengan bearing bawaannya, Anda tinggal lepas saja di bagian itu ya, quick release, Anda lepas, copot, nanti bearingnya itu sudah kelihatan ya. Anda tinggal lepas dan dilihat itu kodenya, itu kode berapa ya. Jadi ada macam-macam kode, mulai dari yang kecil, medium sampai besar ya, tergantung dari wheelset yang Anda punya ya. Jangan lupa di dalam wheelset itu ada kiri kanan ya. Plus kalau itu roda belakang itu ada juga free hub bearing. Tapi biasanya free hub bearing tak perlu diganti, karena itu akan jarang sekali kepakai ya. Itu kan hanya terpakai waktu coasting. Kalau selama wheelset Anda jalan terus, tidak perlu diganti, itu awet sekali ya. Yang perlu adalah yang main bearingnya itu yang di wheelset kiri kanan, terus depannya juga kiri kanan. Yang bagian depan tentunya karena hubnya kecil, jadi diameternya kecil ya. Nah, Siber ini
Anda bisa membeli hanya bearingnya aja, ya. Jadi saya ingat waktu itu banyak teman-teman yang mengganti bearingnya dengan bearing-bearing biasa yang seperti SKF dan NTN dan macam-macam itu, ya. Tapi setelah tidak lama, ya itu bunyi kretek-kretek itu, ya saya nggak tahu juga apakah bunyi kretek-kretek itu karena intensitas pemakaian atau memang kualitasnya jelek, ya. Apa yang Anda dapatkan kalau misalnya bearingnya hanya seharga misalnya 100.000, 150.000, ya kan? Oke. Nah, inilah kode-kode bearing milik Siber yang Anda perlu ketahui, ya. Karena ini juga sebetulnya kodenya itu internasional, ya. Jadi semua pasti tahu. Oke. Jadi ketika Anda melepas bearingnya, kemudian Anda cari nomor yang kecil, ya, kode-kode yang kecil itu biasanya selalu akan ada kode-kode seperti ini. Sebentar ya, yang khusus untuk wheelset replacement. Nah, ini dia. Seperti kode sebentar. Nah, nomor 15267. Kok bisa nomornya banyak? Ya saya tidak tahu, itu kode internasional. Ya, itu kebanyakan bearingnya kecil dan mungkin itu lebih banyak di wheelset yang bagian depan, ya, karena diameternya kecil. Kemudian yang lebih umum yaitu ketika Anda lepas hub belakang dan ketemu bearing yang ya kira-kira size-nya tanggung begitu, ya, tapi itu kodenya jelimet. Ya, jadi kodenya itu ketebalan, diameter, outer diameter dan inner diameter, ya, ketebalannya outer diameter dan inner diameter, ya itu, ya. Nah, ini kodenya ada yang kode 6001, ya, disertai dengan ketebalannya misalnya 12, strip 28, strip 8. Jadi mungkin diameter 12 inner, diameter 28 outer, dan 8 ketebalannya. Ya, itu caranya membaca. Ya, jadi inner diameter, outer diameter, dan ketebalannya itu seberapa. Kemudian ada 6802, ya, dengan beda lagi karena lebih besar, ya. Inner 15, outer 24, terus ketebalannya 5, nanti tipis, ya. Beda kode, sudah beda bentuk, ya. 6803, 17, 26, dan 5. 6804 dan seterusnya, 6901, 6902, 6903, 6904, dan seterusnya. Ya, jadi mudah sekali. Kalau misalnya sudah saatnya Anda merasa bahwa wheelset saya sayang sekali dengan ini karena memang wheelset ini enak. Cuman saya ingin menjaga putaran wheelset saya itu agar lancar dan enak, ya, loncer begitu loh, ya. Coba aja Anda lepas, ya. Terus setelah Anda lepas, Anda ketemu kodenya, Anda samakan dengan yang tadi saya sebut miliknya Siber. Kemudian Anda bisa searching di Shopee harganya berapa. Oke. Bukan hanya di wheelset, ya, juga ada di bottom bracket, ya. Misalnya bottom bracket saya kok terasa sudah krik dan karena selalu kemasukan air hujan kayak apa, dan ketika di servis sudah ya, bearingnya sudah hancur semua karena sudah karatan. Tapi kan rumahnya masih baik, ya, sleeve-nya itu loh.
outer shell apanya itu ya, plastik apa ya, ya itu plastiknya yang untuk diselobokkan ke lubang BB-nya itu kan masih bagus. Anda lepas saja bearingnya. Kalau bisa dilepas loh ya. Kalau bisa dilepas, Anda lepas saja bearingnya. Di situ kan ada kodenya, nomor tulisannya berapa. Anda cocokkan. Di si bearing ini ada enggak? Misalnya 6902. Kalau ada, ya bejonya Anda. Ya, jadi Anda tidak perlu membeli keseluruhan. Cukup membeli bearingnya aja, tancepin, ceplot. Ya sisi kiri, sisi kiri kanan. 2 biji. Ngiritnya luar biasa kan? Semestinya Anda harus membayar X rupiah. Ternyata Anda ketemu replacement bearingnya aja ini. Ya cukup, karena rumahnya masih bagus. Rumahnya kan dari plastik, nggak mungkin rusak. Replace saja. Kalau bisa loh ya, kalau bisa dilepas loh ya. Ada brand-brand tertentu yang dipaten. Jadi ngelepasnya itu susah gitu loh. Ya, harus congkel-congkel. Kalau Anda congkel-congkelan ya sebaiknya Anda beli langsung aja. Ya, karena memang merek itu tidak bisa dicongkel gitu. Kalau memang bisa, lepasin aja. Belikan siber, lepas. Anda akan ngirit banyak. Hemat banyak sekali dengan bearing-bearing replacement ini, ya. Oke. Jadi di siber itu ada bearing replacement untuk wheelset dan juga untuk BB. Kalau bisa dilepas dan ketemu kodenya. Ya. Tapi kalau misalnya wheelset bearing rasanya enggak ada siber, karena mau ada juga tuh, cuman mungkin stok yang ada di pasaran untuk siber headset bearing kok enggak ada ya. Ya. Atau mungkin headset bearing sudah ada di mana-mana dengan harga yang murah-murah ya. Strummer aja 50 ribuan. Ya itu yang saya pakai itu. Oke. Terus jangan lupa juga ternyata siber ini ada juga jockey wheel ya. Pulley wheel ya. Pulley wheel yang tengahnya bearingnya itu ceramic bearing. Oke, nah kita tahu sepasang pulley wheel miliknya Shimano memang harganya murah, yang sekitar 200-250 ribuan. Kalau siber berhubung ini ceramic bearing ya harganya sekitar 3 jutaan. Tunggu dulu, jangan kaget dulu. Kita lihat dulu siapa kompetitornya yang sekelas. Harganya ya juga jangan kaget. Ya. Kalau di siber Anda tidak perlu mengganti sama rumahnya, karena rumahnya Shimano itu sudah bagus. Ya, sudah sangat bagus. Cukup di replace jockey wheel-nya aja. Ya. Saya pernah melihat barangnya dan saya pernah memegang barangnya, memang sudah ya. Kita sudah bukan kelasnya Shimano yang biasa ya. Jadi bagi Anda yang memang mencari performance, yang tidak ingin berkompromi ya, tapi tidak ingin merusak putarannya rantai ya, dengan menambah rumah-rumah yang aneh-aneh seperti miliknya Ceramic Speed dan sebagainya yang OSPW, itu artinya full rumah ya, OSPW ya, oversize pulley wheel, itu cukup aja ganti wheelnya aja, hemat lebih dari separuhnya dengan performance yang sama. Yang diambil kan bearingnya ya, bukan rumahnya. Oke. Nah, Anda ngapain membeli rumahnya? Ada yang carbon cage dan sebagainya, apa ya perlu gitu-gitu itu ya. Kalau klaimnya mereka sih perlu dan sebagainya, untuk kita ngapain bayar ekstra kalau bisa hanya di replace
wheelnya saja dengan kualitas yang sepadan, high quality. Oke. Ya, jadi untuk si bear jangan kaget. Kita bisa membeli kepingan bearingnya saja dan puli wheel. Oke. Perhatikan kode-kodenya yang tersedia. Terus cek di mana itu marketplace kalau memang matching. Oke, saya rasa itu saja ya. Sekian, terima kasih bersama si Bear Ceramic Bearing. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.